Assalamualaikum. Hai guys, aku Nazmi dan Aku Septi. nah guys, hari ini kita ada di Kota Bandung nih guys. Nah, mumpung ada di Kota Bandung, kita bakalan eksplor tempat-tempat wisata yang ada di Kota Bandung. Tepatnya, kita bakalan eksplor wisata edukasi. Salah satunya itu ada Gedung Sate guys. Kalian pasti udah nggak asing sama Gedung Sate. Gedung ikonik di Kota Bandung ini memiliki banyak banget nilai sejarah. Gedung Sate juga sekarang difokuskan untuk menjadi gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Nah, selain itu, Gedung Sate juga terdapat museumnya loh guys. Museumnya itu diresmikan pada tahun 2017. Nah, kalian penasaran kan ada apa aja di dalamnya? Yuk, kita ikutin aja. Nah, kita udah di dalam nih guys. Di sini tuh, di dalam Museum Gedung Sate ada proses pembangunan Gedung Sate tersendiri dan ada pula sejarah-sejarah di Kota Bandung. Dari mulai sejarah pembangunan Kota Bandung, perkembangannya, dan sampai saat ini, sampai Kota Bandung itu berkembang dengan pesat. Ayo coba ke sini. Nah, ini tuh ada keletakan Gedung Sate. Dan gak lupa guys, di museum ini tuh kita dapat melihat penjelasan melalui layar-layar digital seperti ini. Interaktif sekali guys. Guys, jadi di sini tuh ada rancangan ide pembuatan gedung sate juga. Di sini kita bakal lihat penjelasan mengenai ide-ide yang disusun dan yang dirancang oleh J. Gerber untuk membuat gedung sate sendiri. Di sini itu ada dimensi gedung sate, guys. Luas lahan, luas bangunan, dan penjelasan-penjelasan mengenai ukuran-ukuran dari setiap bangunan. Di sini juga dapat dijelaskan kalau gedung sate ini mengusung gaya Nusantara dan Eropa. Keren banget ya guys. Oke, next. Selanjutnya kita ada di tempat dimana penjelasan proses pembangunan gedung sate. Jadi gedung sate ini guys, pertama dibuat itu sekitar tahun 1920-an. Nah, keren banget gak sih guys? Kita bisa ngeliat penjelasannya lagi lewat media digital. Wow, keren banget ya. Jadi awal mula gedung sate itu dibuat itu pertama-tama dengan pembangunan dan penanaman pondasi pertama. Keren gak sih? Nah, kalau nggak salah nih, di sini tuh ada salah satu rangka yang dipakai untuk pembangunan pertama nih guys. Selanjutnya ini ada fakta pembangunan tentang gedung sate. Jadi guys, gedung sate itu ternyata dibangun menggunakan 6 juta gulden. Sekitar lah ya. Nah, kalian tahu gak sih ada 6 bulatan yang ada di puncak gedung sate. Nah, itu tuh melambangkan 6 juta gulden itu guys. Selanjutnya ada teknologinya. Jadi gedung sate itu merupakan gedung kedua setelah gedung Bank Indonesia yang menggunakan beton bertulang guys. Keren banget gak sih? Jadi gedung sate itu kuat terhadap guncangan gempa guys. Jadi jangan khawatir. Nah, di sini juga kita bisa lihat penjelasan pembangunan gedung sate secara lengkap dan bentuknya dari atas guys melalui media digital. Keren banget gak sih? Wow. Oke, lanjut.
Selanjutnya kita bakalan ke ruangan virtual reality dan audiovisual. Dimana di ruangan audiovisual itu guys, ada sebuah film yang akan diputar mengenai pembangunan Gedung Sate, perkembangan kota Bandung, dan juga sejarah berdirinya pekerjaan umum di Bandung. Oke, lanjut. Oke guys, sekarang kita ada di ruang virtual reality, di mana kita bisa lihat di layar itu ada video orang-orang yang sedang bekerja, dan ada juga video kita nih, kita masuk ke layar. Keren banget gak sih? Bener-bener museum digital ini. Alhamdulillah guys, perjalanan kita di Museum Gedung Sate udah beres, udah selesai. Tapi Jel, kamu cium-cium bau sesuatu nggak sih? Ya kayak wangi gitu ya. Bau apa sih itu? Iya dong, sebenarnya di Gedung Sate juga ada kafe Jel. Keren nggak tuh? Udah ada museumnya, ada kafenya. Bagus ya. Mau nggak kita kalau ke sana? Oke, boleh. Kita cobain ya. Oke, dah. Nah guys, di sepanjang lorong tempat kita keluar ini banyak banget gambar-gambar dari beberapa seniman yang ikut meramaikan, yang ikut menghias lorong dari Museum Gedung Sate ini. Keren-keren gak sih? Jadi gambarnya itu menggambarkan suasana di Bandung. Ada bandros, ada yang jualan ketan bakar, ada yang nari merah, ada gambar Pasupati, ada yang lagi main gamelan. Keren-keren banget guys gambarnya. Emang seniman Bandung tuh wah, pokoknya well banget ya gak sih Jel? Hai guys. Nah, perjalanan kita di Museum Gedung Sate udah beres nih guys. Next, kita bakalan ke destinasi wisata edukasi kedua guys, yaitu Museum Geologi. Nah, next bakal dijelasin sama Ajel guys, soalnya tugas aku udah selesai. Betul. Stay tune. Sampai jumpa di sana.
sekarang giliran aku nih bawa kalian jalan-jalan ke Museum Geologi. Nah, untuk tahu apa aja isinya di Museum Geologi ini, jadi kita langsung masuk aja yuk guys. Guys, kita udah di dalam nih. Ternyata banyak juga ya anak-anak sekolahan nih. Kalian bisa lihat sendiri di sini banyak anak sekolahan. Nah, mungkin untuk kalian dari sekolah kayak gitu, barangkali mau studi ke sini itu sangat bisa ya, guys. Sini maju. Wah, guys, ternyata di sini ada gelobo yang besar banget, guys. Bisa diputer loh. Coba kita lihat mana Indonesia. Salah. Ini Indonesia mana sih? Nah guys, di ruangan ini kita bisa lihat nih ada peta persebaran fauna di Indonesia. Di bawah ini juga ada beberapa anggota tubuh atau mungkin kayak gading gajah ataupun rahang bawah dari fauna di Indonesia. Guys, di sini ada penjelasan mengenai kars. Kalian tahu nggak sih kars itu apa? Kars itu adalah fenomena di mana batu-batuan yang menyerupai bentuk karang. Nah, kars ini biasanya ditemukan di goa-goa yang ada di seluruh dunia maupun di Indonesia, guys. Nah, guys, di sini bisa kita lihat nih ada beberapa gambar dari kars yang tersebar di Indonesia. Tuh ditampilkan secara digital. Coba ya, kita coba. Bisa touch screen juga ternyata, guys. Ada bermacam-macam nih. Bisa kita lihat. Ternyata banyak juga ya, guys. Guys, kalian pernah dengar gak sih kayak nama-nama amethyst, emerald, sapphire, atau mungkin aquamarine gitu loh. Nah, ternyata itu tuh berasal dari nama-nama batuan kristal loh, guys. Nah, di sini nih kita bisa lihat ada amethyst kristal. Di sini juga ada nama daerah asal kristal ini. Amethyst ini berasal dari Brazil. Nah, yang lain juga ada kristal-kristal lainnya. Ada nama-nama daerahnya juga yang lainnya, guys. Guys, selain kristal tadi nih, ternyata di dunia ini juga ada yang shining splendid loh selain itu, yaitu ada mineral. Nih, di sini kita bisa lihat bermacam-macam mineral dan ada nama-namanya. Ada pula asalnya. Gitu, guys. Guys, di sini nih kita bisa lihat ada layar yang gede gini. Ini tuh menampilkan video yang menjelaskan tentang kapan Kepulauan Indonesia terbentuk. Nah, lebih baik kita lihat dulu yuk, guys.
Guys, sekarang kita ada di ruangan yang menjelaskan tentang batu-batuan nih. Nah, di sebelah sini ada batu-batuan yang tersebar di Indonesia. Ada bermacam-macam bentuknya nih, ada juga yang beragam warnanya juga guys. Ternyata unik juga ya batu-batuan itu. Nah guys, kita udah ada nih di lantai 2 nih. Untuk tahu ada apa aja, kita langsung masuk ya. Nah, di sini juga ada ruang pertama nih, ada yang menjelaskan tentang manfaat bencana geologi. Nah, daripada penasaran, kita langsung masuk yuk. Oke, sekarang di belakang aku nih ada lorong yang menjelaskan tentang manfaat dari sumber daya geologi di Indonesia loh. Untuk tahu ada apa ajanya, kita lihat dulu yuk. Guys, di sini ada beberapa contoh nih dari pemanfaatan sumber daya geologi di era modern. Nih, salah satunya ada dari emas, ada kalung, terus ada yang lainnya juga, ada teko, ada sendok, ada gelas maupun yang lainnya. Guys, di sini ada pemanfaatan minyak bumi nih. Selain dijadikan untuk bahan bakar kayak solar, premium, pertalite, dan pertamax, minyak bumi juga bisa dimanfaatkan sebagai ada gas, terus ada raket nih bagian pegangannya itu, kemudian ada gas LPG, dan yang lainnya juga guys. Guys, di sini aku tadi habis nyobain simulator gempa nih sama Najmi. Sebenarnya rasanya tuh nggak terlalu kerasa ya, tapi ya lumayan goyang-goyang sih guys. Untuk kalian yang kesini nanti harus cobain. Setelah kita tadi habis dari lorong tentang pemanfaatan sumber daya geologi nih, sekarang kita ada di lorong yang menjelaskan tentang bencana alam. Salah satunya ada mengenai bencana alam yaitu letusan gunung api. Guys, coba sini. Kalian nih bisa lihat nih, di sini ada beberapa barang, yaitu ada motor, terus ada termos, ada magic jar juga, ada televisi. Nah, ini tuh merupakan barang-barang yang ditemukan oleh ilmuwan ataupun yang lainnya setelah letusan gunung berapi di Yogyakarta. Di belakang kita ini ada ruangan mengenai sumber daya geologi. Kalau tadi kan kita udah habis dari ruangan yang menunjukkan pemanfaatan juga bencana alamnya nih. Nah, sekarang kita masuk yuk. Kita lihat di dalam ada apa aja. Yuk. Kita udah masuk nih di ruangannya. Ternyata ruangan ini tuh menjelaskan tentang ada mengenai mineral logam, kemudian ada mineral non logam sama batu mulia nih. Kalau aku sendiri sebenarnya lebih tertarik sama batu mulia sih guys. Kayaknya bakal bagus-bagus gitu loh. Yuk kita lihat yuk daripada kita penasaran.
ternyata ada fun fact-nya loh, batu mulia yang ada di belakang kita ini ternyata berasal dari magma yang membeku di kedalaman bumi loh guys. Nah, buat melihat keindahan-keindahannya ini, coba sini kameramen, ayo maju maju maju. Nah, di sini tuh ada beberapa batu mulia nih, ada batu giok Jawa, terus ada garnet, ada kalsedon ungu dan yang lainnya. Guys, aku bisa sopo guys, coba lihat. Tuh lihat, bisa gerak loh. Guys, di lorong ini kita bisa melihat dan membaca nih penjelasan mengenai minyak dan gas bumi, terus ada panas bumi, batu bara, juga ada sumber daya air. Guys, sekarang kita udah ada di lantai 1 lagi nih. Nah, sekarang kita mau masuk ke ruangan mengenai sejarah kehidupan. Ada apa aja di dalam? Langsung aja kita masuk yuk. Sekarang kita ada di ruangan yang menjelaskan tentang masa Paleozoikum, yaitu masa di mana para dinosaurus itu hidup, guys. Di sini ada amonit juga, yaitu hewan-hewan purba yang waktu dinosaurus masih ada. Nah, tahun ini tuh ada di sekitar tahun 540 juta tahun yang lalu sampai 245 juta tahun yang lalu. Untuk lihat ada apa aja di zaman itu, yuk kita lihat ke sana. Guys, di belakangku ini ada salah satu fosil dinosaurus. Dinosaurus yang di belakangku ini merupakan dinosaurus dari kelompok Theropoda, yaitu kelompok dinosaurus yang pemakan daging atau disebut juga karnivora. Nah, setelah ini kita lihat ke fosil-fosilnya juga yuk. Sekarang kita ada di masa Kenozoikum, yaitu masa dari tahun 65 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Di masa ini, reptil besar kayak dinosaurus itu udah gak ada loh guys. Nah, di masa ini juga menjadi tanda sebagai perkembangannya pesat dari mamalia, seperti gajah maupun kuda. Sekarang kita ada di ruangan yang menjelaskan mengenai periode tersier, yaitu dari 65 juta tahun yang lalu sampai 3 juta tahun yang lalu. Di Indonesia sendiri, kehidupannya sedang didominasi oleh kehidupan laut. Nah, ada apa aja? Kita lihat yuk.
Nggak guys, coba di sini deh. Tahu nggak? Di sini ada kerang yang kayak di SpongeBob, tahu? Tahu nggak yang mana? Yang dilempar kacang itu nangis loh. Coba sini. Lihat. Tapi kita nggak bawa kacang guys, jadi nggak bisa dilempar. Di ruangan ini kita bisa lihat nih ada beberapa tengkorak dari manusia purba pada zaman dahulu nih guys. Ada rekonstruksinya juga. Nah, kalau di sebelah sini kita bisa lihat ada tengkorak-tengkorak yang ditemukan di Indonesia. Sebagian besar itu ditemukan di Pulau Jawa. Di belakangku ini ada patung replika dari manusia purba. Di belakang ini menjelaskan mengenai cara mereka bertahan hidup, yaitu dengan berburu. Selain patung ini, di sini juga disediakan visualisasi animasi dari kehidupan mereka, keseharian mereka waktu berburu juga loh guys. Guys, di ruangan ini kita bisa lihat ada banyak artefak nih. Artefak ini tuh ditemukan di Indonesia juga. Salah satu artefaknya itu adalah dalam bentuk senjata maupun perhiasan. Guys, akhirnya ini kan lagi ramai nih di media sosial mengenai Sesar Lembang ataupun Sesar Bandung kan. Nah, di belakang aku ini ada kronologinya nih mengenai cekungan Bandung itu. Ada asal-usulnya juga. Dulu kan Bandung itu terkenalnya berasal dari Danau Purba dan juga Gunung Sunda. Nah, buat kalian yang pengen tahu, jangan lupa datang sini ya. Hai guys. Nah, kita udah ada di destinasi wisata edukasi ketiga nih guys. Betul. Tepatnya ada di Museum Pos Indonesia. Nah, perlu kalian ketahui guys, kalau Museum Pos Indonesia itu udah ada sejak zaman Hindia Belanda, sekitar lama tahun banget, guys. 1930-an. Iya dong. Nah, sebelumnya nama Museum Pos Indonesia itu adalah Museum PTT atau Museum Pos, Telegraf, dan Telepon guys. Nah, tapi waktu tahun 1983, yaitu pada tanggal 27 September, di hari Bakti Postel ke-38, resmi diganti menjadi Museum Pos dan Giro oleh Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, yaitu Bapak Ahmad Dahir. Gitu ya Jel ya. Betul. Nah, kalau gitu langsung aja yuk kita masuk. Yuk. Yo, let's go. Nah guys, kita udah ada nih di dalam Museum Pos Indonesia.
Nah, di ruangan pertama ini kita bisa lihat beberapa surat-surat, manuskrip, dan juga ada pula seperti naskah dari zaman kerajaan hingga zaman pada saat penjajahan, guys. Coba lihat. Banyak banget surat, naskah, bahkan manuskrip yang ditulis pada zaman-zaman tersebut, guys. Dan ini masih asli loh, guys. Nah guys, kita udah ada di ruangan kedua nih guys. Di ruangan ini kita bisa mendapat penjelasan mengenai perangko. Jadi yang aku baca nih guys, kalau perangko itu dibuat untuk mempererat hubungan antar dua negara. Jadi perangko itu diluncurkan untuk menjaga kerjasama bilateral antara dua negara guys. Keren banget gak sih? Nah di sini kita bisa lihat gambar-gambar perangko dari setiap negara. Mau di ASEAN maupun di negara-negara di luar ASEAN guys. Di sini ada Australia, ada Thailand, ada Jepang, ada Korea juga guys. Keren kan? Aku ini udah ada penjelasan mengenai perposan pada masa ke masa. Diawali dari masa kerajaan, masa sebelum kemerdekaan hingga pada masa penjajahan guys. Jadi pada masa kerajaan itu kita bisa melakukan bertukar pesan itu dengan berteriak atau menitip pesan pada orang lain untuk memperingati seperti adanya bencana atau pencurian dan lain-lain. Adapun kegiatan tulis menulis itu sudah ada, namun dengan alat-alat yang seadanya seperti batu maupun kulit kayu. Nah, untuk tulis menulis pesan atau surat menyurat itu adanya di masa sebelum kemerdekaan, guys. Kalau untuk perposan masa pemerintahan Belanda itu ada suatu kemajuan yaitu pembangunan jalan raya pos dari Anyer ke Panarukan. Guys, untuk lorong ini sendiri juga sama, yaitu menjelaskan tentang sejarah perposan dari masa ke masa, yaitu dari masa pemerintahan Raffles, kemudian masa pemerintahan Jepang, dan juga masa setelah kemerdekaan. Untuk masa pemerintahan Raffles sendiri, sudah ada kemajuan yaitu pengubahan dari kereta pos menjadi kuda pos ataupun kendaraan sendiri, karena sudah dibangunnya jalan dari Anyer ke Panarukan. Nah, untuk yang masa pemerintahan Jepang, sudah ada kemajuan juga nih guys, yaitu adanya bank tabungan, karena tentara militer Jepang juga membutuhkan untuk pengelolaan uangnya. Nah, kemudian pada masa setelah kemerdekaan ini, kantor pusat PTT yang ada di Bandung nih guys, resmi berpindah tangan ke Indonesia, yaitu pada tanggal 27 September tahun 1945 setelah masa kemerdekaan atau setelah Jepang menyerah. Nah guys, tadi kan udah disinggung nih mengenai kantor pos kereta api. Nah, di belakang aku ada diorama kantor pos kereta api di Indonesia. Yang pertama kali ada pada tahun 1870-an. Nah, kantor pos kereta api ini pertama kali ada dengan jurusan Gambir Jakarta atau Batavia. Nah, namun setelah bertahun-tahun mengalami perkembangan, yaitu adanya jalur tambahan dari Anyer ke Bandung dan Yogyakarta ke Surabaya. Kalian kepo nggak sih cara petugas-petugasnya itu ngambil si suratnya tapi bukan di tempat perhentiannya. Nah, jadi di yang bukan tempat perhentiannya itu bakalan disimpan kantong-kantong gitu yang berisikan surat maupun paket ataupun barang yang akan dikirim lewat pos. Nah, nanti petugasnya itu langsung ngambil gitu guys. Nah, jadi kalian bisa pergi mengirimkan ini pun tanpa harus ke kantor pos gitu guys pada zaman itu. Guys, di sini kita bisa lihat nih ada tulisan kode pos Indonesia. Jadi guys, kode pos itu apa sih? Nah, kode pos itu adalah serangkaian angka dan huruf yang dimasukkan ke dalam alamat untuk memudahkan petugas untuk memilah paket ataupun surat. Nah,
negara yang pertama kali menggunakan pos adalah negara Jerman guys, yaitu pada tahun 1941. Sedangkan Indonesia sendiri pertama kali menggunakan kode pos itu pada era 80-an guys, oleh PT Pos Indonesia. Nah, pencetus kode pos itu sendiri adalah Bapak Marsudi Muhammad Paham. Nah, Bapak Marsudi ini adalah Direktur Utama Pos dan Giro guys. Lihat ke sini. Nah, di sini tuh ada angka-angka 70, 20, 30, 10. Apa sih itu? Nah, itu adalah kode pos dari setiap wilayah di Indonesia, guys. Indonesia sendiri memiliki kode pos dengan 5 digit, sesuai dengan sistem internasional keperposan di dunia. Nah, untuk 5 digit itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada angka untuk kode setiap wilayah. Yang kedua, itu ada kode untuk kabupaten atau kota. Nah, 2 dan 3 ini bersatu gitu guys, antara kode kabupaten dan kota. Nah, untuk yang keempat ini untuk kode wilayah kecamatan. Nah, yang terakhir itu adalah kode untuk kelurahan atau desa. Nah guys, di belakangku ini ada lemari nih yang berisikan atribut dari petugas pos Indonesia. Yaitu ada kayak tasnya, terus ada kayak topinya dan celananya. Nah, atribut ini sendiri digunakan pada masa penjajahan Hindia Belanda. Kemudian kita bergeser ke sini, yaitu ada pakaian seragam pos yang digunakan pada zaman penjajahan Jepang. Ada topinya juga, terus ada celananya. Nah, yang ini nih, kita bisa lihat topinya itu agak unik ya guys. Dan ini pun masih di zaman penjajahan Jepang, tapi masa penjajahan akhir. Guys, untuk bagian yang sini ada pakaian seragam pos juga yang digunakan oleh petugas pos setelah masa kemerdekaan. Nah, seragam ini juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Kemudian untuk 2 yang terakhir ini itu digunakan sampai sekarang. Begitu guys. Nah guys, di sini di belakang aku udah ada alat-alat nih yang digunakan oleh petugas pos di Indonesia, yaitu mulai dari mesin pencetak alamat nih kayak gini loh guys bentuknya. Nah, terus di sebelah mesin pencetak alamat ini ada mesin timbangan paket. Berat juga ya kalau dilihat-lihat guys. Nah, setelah timbangan paket itu di sini ada mesin nih. Cuma aku sendiri gak tahu itu mesin apa, soalnya gak ada namanya. Kalian kalau tahu boleh komen ya. Nah, yang mesin terakhir ini yaitu ada mesin pengikat kantong. Nah guys, kalian tahu nggak sih kalau perposan itu memiliki badan khususnya loh. Nah, salah satunya itu ada UPU, yaitu Universal Postal Union. Jadi UPU ini dinaungi langsung oleh PBB. Tugasnya apa? Yaitu untuk mengkoordinasi kebijakan pos-pos yang ada di negara anggota-anggota PBB itu sendiri guys. Nah, anggota UPU ini ada sekitar 192 negara termasuk Indonesia guys. Nah, Indonesia sendiri itu sudah bergabung dengan UPU pada tahun 1877. Untuk UPU sendiri itu pendirinya ada Sir Heinrich von Stefan guys. Coba lihat. Nah guys, jadi barusan yang aku buka itu adalah lemari-lemari tempat dimana setiap perangko dari seluruh negara itu dikumpulkan guys. Nah, coba kita lihat lagi ya. Nah,
Coba sini sini. Nah, wah, lengkap banget gak sih tuh? Jadi satu rak ini tuh dari satu negara guys. Coba bayangin sebanyak ini guys. Keren banget Museum Pos Indonesia. Guys, kalian tahu nggak sih Indonesia tuh punya perangko emas loh guys. Nah, di sini ada replika dari perangko emas itu sendiri. Nah, replika perangko emas ini pertama kali dibuat pada tanggal 12 Agustus 2001 dalam rangka mengenang 1 tahun meninggalnya Ibu Tien Soeharto. Nah, di sebelahnya kita bisa lihat nih ada replika perangko emas yang kedua, yaitu yang dibuat pada tanggal 12 Agustus 2002 dalam rangka mengenang 1 abad Bung Hatta. Keren banget ya guys, ternyata ada juga perangko emasnya. Guys, kalau di sebelah sini kita bisa lihat sendiri ada perangko yang unik loh. Nah, perangko ini dibuat dari kulit gunungan. Coba kalian bisa lihat sendiri, itu ada kayak gambar wayang gitu guys. Unik banget kan? Nah, di sebelahnya lagi kita bisa lihat ada perangko yang gak kalah uniknya loh, yaitu perangko yang terbuat dari dasar kain batik. Di sini ada bermacam-macam perangko dan motif batiknya loh guys. Nah, ternyata perangko di sini tuh unik-unik banget ya guys. Nah guys, di samping aku ini ada kursi, kemudian radio. Nah, kursi dan radio dan juga meja ini merupakan interior pertama yang ada di kantor pusat PTT guys. Nah, kalian udah tahu kan kalau kantor pusat PTT itu ada di Bandung. Di sini tepatnya. Nah, selain itu, di samping aku juga ada sepeda, ada motor. Nah, kendaraan-kendaraan ini digunakan untuk petugas pos dalam menjalankan tugasnya ya guys. Keren banget gak sih? Khas dengan Pos Indonesia, warna oranye. Nah guys, selanjutnya di belakang aku ini ada bentuk-bentuk dari bus surat atau bisurat. Nah, biasa kita menyebutnya dengan kotak surat guys. Nah, bentuk-bentuk ini ada di tiap-tiap tahun yang berbeda. Yang paling terkenal itu guys, ada kotak surat yang ini nih. Pasti udah gak asing sih kalian. Ini, terus yang ini juga. Nah, selain ada kotak surat, ada juga peti pos. Nah, ini dia guys. Peti pos ini mempermudah untuk orang-orang yang tinggal di kawasan gedung bertingkat guys. Jadi di tiap-tiap lubang ini diisi oleh peti surat paket sesuai dengan nomor atau lantai yang dihuni oleh orang-orang tersebut. Nah guys, di sini bisa kita lihat ada mesin otomatis penjual benda pos.
Mesin ini dioperasikan sekitar tahun 2004, tapi mesin ini tuh cuma ada di kantor pos yang besar di Indonesia. Nah, mesin ini tuh ditujukan untuk menjual benda-benda pos. Nah, gimana caranya tuh? Caranya adalah kita masukin koin dari sini, kemudian kita memencet tombol sesuai barang yang akan kita beli. Nah, nanti barangnya itu akan keluar dari lubang bawah sini, guys. Nah, padahal mesinnya kehitung unik ya, cuma zaman sekarang karena udah digital mungkin jadi mesin ini udah nggak ada guys, udah nggak beroperasi begitu. Hai guys. Nah guys, alhamdulillah perjalanan kita ke 3 destinasi wisata edukasi Betul. udah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah selain 3 destinasi wisata yang tadi kita kunjungi, masih banyak banget destinasi wisata yang belum kita kunjungi ya guys. Betul, terutama yang beredukasi gitu ya, Ya. kayak museum-museum, kayak Museum Surbaduga, Museum Kota Bandung, masih banyak loh guys. Nah, pokoknya buat kalian yang mau ke Bandung atau lagi di Bandung, jangan lupa guys buat datang ke salah satu museum atau boleh juga semuanya kok, karena Biayanya gratis. Hmm. Nggak gratis sih, murah. Cuma Murah ada yang banget. gratis juga loh guys. antara pokoknya nggak sampai 20.000, bahkan nggak sampai 10.000 guys. Untuk harga-harganya udah aku infoin di video ya. Betul. Nah guys, aku mau nanya nih sama Ajel. Ajel, apa sih kesan kamu ketika datang ke museum-museum yang udah kita datengin tadi? Kesannya kayak seneng aja gitu, aku mendapatkan ilmu baru kayak dari sejarah-sejarah kayak gitu, dari hal-hal yang gak pernah kita lihat nih sebelumnya karena kita nggak ada di zaman itu ya. Dan akhirnya kita jadi tahu, terus banyak ternyata museum di Bandung tuh banyak yang sudah digital gitu guys, kayak gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku sendiri, aku ngerasanya ya bener kata Ajel guys. Jadi banyak yang kita nggak tahu jadi tahu guys. Apalagi tentang sejarahnya nih, aku sangat-sangat tertarik nih ketika aku datang ke Museum Gedung Sate dan juga Museum Pos Indonesia. Jadi kita tuh bisa melihat perkembangan dari masa ke masa, bahkan jauh sebelum kemerdekaan guys. Seperti sejarah-sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejarah-sejarah masa kerajaan, perkembangannya itu sangat signifikan dijelaskan di dalam museum guys. Selain itu untuk museum geologi sendiri aku paling suka karena interaktif banget. Betul, keren banget, banyak tulang-tulang. banyak tulang dinosaurus ya. Betul. Selain itu juga apa ya, iya banyak banget hal-hal yang nggak kita ketahui jadi tahu guys. Kayak misalnya bentuk dari dinosaurus tuh kayak gimana, wah ternyata gede banget. Betul. Bahkan dari misalnya nama-nama kayak amethyst ya, emerald. Nah kita tuh bisa tahu penama kristal. Kita tuh bisa tahu, oh yang gini bentuk aslinya itu kayak begini guys. Keren banget pokoknya. Betul. Nah kalau kamu sendiri, museum mana sih yang paling banget kamu suka di antara ketiga yang udah kita kunjungi ya? Kalau aku sih sukanya geologi ya. Soalnya ya selain banyak tentang kayak dinosaurusnya maupun geologi di Indonesia, kayak banyak juga mineral dan kristal-kristal lainnya yang gak kalah cantik gitu loh guys. Banyak banget, itu bagus-bagus semua. Kalian kalau ke Bandung harus gitu loh guys. Kalau kamu gimana? Kalau aku museum geologi aku suka, tapi aku lebih suka Museum Pos Indonesia guys. Nah, kenapa tuh? Karena aku lihat dari sejarahnya ya guys. Jadi Museum Pos Indonesia itu kan udah aku jelasin, udah berdiri dari sejak zaman Hindia Belanda. Betul. Keren banget gak tuh? Masih berdiri kokoh. Masih berdiri kokoh ya, mohon maaf ya, bukan tokoh. Betul. Dipo maaf. Kokoh banget. Bahkan dari manuskripnya, naskahnya itu disimpan dengan sangat apik guys. Selain itu tempatnya juga rapi. Gimana ya? Umurnya emang udah tua banget ya bahkan Jel. Iya. Tapi bersih banget guys, bersih, rapi, tertata dan terawat guys. Selain itu masuknya gratis. Betul, itu yang aku itu suka. gratis. Pokoknya kalian jangan lupa datang ke Museum Pos Indonesia, Museum Geologi dan Museum Gedung Sate guys. Itu ada museum lainnya juga. Ya. Nah, berhubung waktu kita udah habis nih guys, kita pamit dulu ya. Next semoga kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Di perjalanan selanjutnya guys. Betul. Pokoknya makasih banyak yang udah nonton video kita. Jangan lupa support kita dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih guys. Assalamualaikum.